Di ruangan yang penuh dengan ide-ide kreatif, kedua saudari Suzy dan Baby Doll sangat fokus pada desain busana mereka sendiri. Baby Doll, sang adik yang manis, sangat menyukai warna kuning cerah. Baginya, warna ini seindah matahari pagi, dan kecintaannya terhadap warna ini tumbuh seiring waktu. Gadis emas. Sebaliknya, Suzy, sang kakak, tenggelam dalam dunia perak yang berkilau. Bahkan boneka kain kesayangannya hanya bisa tampil dalam warna yang disukainya. Gadis perak. Lihatlah bonekaku. Jelek. Boneka saya jauh lebih cantik. Punyaku lebih cantik. Milik saya terlihat lebih baik. Punyaku lebih cantik. Lihat di sini. Boneka saya nomor 1. Hei, aku tak tahan lagi. Hentikan. Berhenti. Suzy. Jangan pukul aku lagi. Beranikah kau memukulku? Berhenti. Perbedaan kecil mereka memicu persaingan sengit di antara mereka, membuat mereka lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibu mereka. Ulang tahun ibu sebentar lagi. Sangat menarik. Ibu pasti akan menyukai hadiahku. Ibu akan lebih menyukai gaunku. Ibu lebih menyukai gaunku. Itu milikku. Itu milikku. Itu milikku. Mari kita lihat milik siapa. Dengan semangat kompetitif yang kuat, kedua saudari itu mengikuti kontes untuk membuat hadiah yang paling bermakna bagi ibu mereka. Suzy langsung beraksi tanpa ragu. Kegembiraannya meledak saat ia membentangkan kain perak dan meraih pena hitamnya. Ia bertekad untuk menciptakan gaun yang unik. Dengan tangannya yang terampil, ia dengan cepat menggambar pada kain dan bentuk gaun mulai terbentuk. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia melemparkannya ke udara, siap untuk revolusi mode dengan dua gunting tajamnya. Cheering on the young designer. The storm of creativity continued until the dress was finally complete. Ia membuka kotak peralatannya yang penuh dengan perlengkapan dan meletakkan kain kuning cerah di atas meja. Dalam waktu singkat, ia menggambar garis lurus. Dengan gerakannya yang cepat dan bersemangat, mesin jahitnya menyala. Jarumnya menjahit kain dan asap mulai mengepul dari mesin, menambah kesibukan momen itu. Namun, Baby Doll tetap fokus, memperhatikan setiap jahitan untuk menyelesaikan gaunnya secepat mungkin. Pada akhirnya, dari sepotong kain sederhana itu, sebuah mahakarya muncul setelah semua kerja kerasnya. Gaun yang sempurna membutuhkan aksesori yang tepat. Jadi, tujuan Suzy berikutnya adalah akuarium ikan mas di ruangan itu. Namun, ia tidak tertarik pada ikan yang berenang di dalamnya. Mutiara yang berkilau itulah yang menarik perhatiannya. Mutiara-mutiara itu adalah sentuhan yang sempurna untuk hadiahnya bagi ibu. Dengan tekad di matanya dan palu di tangannya, ia mulai menghancurkan mutiara-mutiara itu. Seluruh ruangan bergetar dengan setiap pukulan. Bahkan Baby Doll pun merasakannya. Tenang saja. Saya menyukainya. Apa yang dapat Anda lakukan? Mengabaikan saudara perempuannya, Baby Doll melanjutkan usahanya sendiri untuk meraih kemenangan. Kali ini, setrika akan menjadi alat berikutnya. Ia mengeluarkan sehelai kain emas dan sebatang emas untuk diletakkan di atas meja. Setrika akan mengerjakan sisanya. Batangan emas besar itu meleleh menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Namun, potongan-potongan itu masih belum cukup kecil.
Jadi, setrika terus bekerja. Potongan-potongan kecil itu menjadi lebih kecil lagi. Namun, bagi seniman seperti Baby Doll, itu masih belum cukup bagus. Ia tidak menyerah dan terus menyetrika, hingga bahan-bahannya menyatu dengan sempurna, bersinar seperti ikat pinggang emas yang indah untuk gaunnya. Tripin, tripin. Setelah gempa bumi, Suzy menemukan untayan mutiara yang berkilau. Namun, itu belum cukup. Ia terus bermain dengan tanah liat, tetapi kali ini terbuat dari perak. Ia membuat bunga-bunga indah untuk menghiasi gaunnya. Setiap bunga tampak anggun dan lembut, bersinar terang sebagai bukti kerja keras Suzy. Baby Doll ingin mengikuti jejak kakaknya. Ia tahu ikat pinggang sederhana tidak akan membuat siapapun terkesan. Jadi, ia mengeluarkan beberapa bunga emas kecil berkilau dari laci dan dengan hati-hati menambahkannya ke gaunnya, membuatnya semakin menarik perhatian dan istimewa. Karya Suzy hampir selesai. Ia hanya butuh beberapa perhiasan. Setelah berusaha keras, ia mengangkat batangan perak besar ke atas meja. Kemudian, ia mulai memukulnya, mengubahnya menjadi potongan yang panjang dan mengilap. Selanjutnya, ia mengeluarkan peti penuh peralatan. Kali ini, ia bukan hanya seorang desainer. Ia kini menjadi Suzy sang tukang las. Pengerjaan logamnya dimulai, percikan api berterbangan di mana-mana, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan tekadnya yang membara. Setelah hanya beberapa menit berganti pekerjaan, Suzy mengubah perak kasar menjadi kalung perak yang menakjubkan. Gaun saya cantik! Karena tidak ingin adiknya maju, Baby Doll segera memasukkan emas batangan ke dalam panci kecil. Tanpa ragu, dia memutar kenop dengan mata berbinar. Udara di sekitar panci tampak memanas saat panci itu bergelembung. Merasakan desakan itu, emas batangan itu meleleh menjadi cairan yang terang dan berkilau. Berkilauan seperti sinar matahari yang menembus air yang jernih. Baby Doll kemudian menuangkan cairan itu ke dalam cetakan. Uap mengepul dan memenuhi ruang. Saat cairan itu mendingin dan mengeras, cairan itu berubah menjadi kalung yang indah dan berkilau yang telah lama dinantikannya, menandai akhir yang sempurna untuk hadiah ulang tahunnya yang istimewa. Kompetisi itu tampaknya telah berakhir dengan dua mahakarya yang telah rampung. Namun, tatapan Suzy kemudian tertuju pada gaun yang memukau dan senyum menggoda Baby Doll. Dan kemarahan pun mulai menggelegak dalam dirinya. Mengapa gaunnya begitu cantik? Aku perlu mengganggunya. Bagi Suzy, adiknya hanyalah saingan. Demi mendapatkan cinta ibunya, dia rela melakukan apa saja, bahkan menghancurkan kerja keras Baby Doll. Kamu di sana! Hah? Hei, kamu lagi ngapain? Saya suka seperti ini, jadi bagaimana? Dengan pistol mainannya yang kuat, Suzy mengubah gaun yang indah dan berkilau itu menjadi tumpukan puing, meninggalkan medan perang yang sesungguhnya bagi Baby Doll. Gaun saya! Layak untuk Anda! Saudara perempuan, kan? Kalau Suzy sudah menyatakan perang, Baby Doll pasti akan melawan. Baby Doll, aku hanya bercanda. Kamu bercanda? Itu benar. Sekarang giliranku. Di bawah tekanan Baby Doll, gaun perak yang dulunya menakjubkan kini hancur, penuh bekas terbakar, dan wajah pemiliknya pun tak terlihat lebih baik. Gaun saya! Selesai sudah urusanmu. Cepat kemari. Tapi kalau mereka terus bertengkar, tidak akan ada lagi hadiah ulang tahun untuk ibu.
Suzy. Baby doll! Suzy! Kalian berdua di mana? Ibu tampaknya sudah kembali. Oh tidak, sekarang apa? Oh tidak, ini salahmu. Aku tahu. Cepatlah dan temukan jalannya. Biarkan aku berpikir. Tunggu. Bagaimana kalau kita berhenti bertengkar dan merayakan ulang tahun ibu? Baby doll! Suzy! Suzy! Mengesampingkan pertengkaran mereka, hal terpenting sekarang adalah mengadakan pesta ulang tahun untuk ibu mereka. Jadi, mereka mulai membersihkan kekacauan yang mereka buat. Mereka segera merapikan tempat tidur dan mengumpulkan semua mainan dan peralatan yang berserakan dari lantai, mengembalikan kamar ke keindahan aslinya. Mengenai hadiah, mereka segera menghapus tanda-tanda pertempuran mereka dan menciptakan tampilan baru dengan perpaduan warna dari kedua saudara perempuan. Itu emas dan perak berpadu indah pada gaun ulang tahun untuk ibu. Setelah berbagi senyum puas, mereka tidak lupa untuk menghapus jejak-jejak pertengkaran mereka sebelumnya dari wajah masing-masing. Baby doll, Suzy, kamu ada di mana? Ayo cepat. Panggilan sang ibu mendesak kedua saudari itu untuk bergerak lebih cepat. Spanduk itu pun digantung bersama dengan hidangan penutup yang cantik, mengubah ruangan itu menjadi bukti nyata ikatan di antara mereka, meskipun mereka terus-menerus bertengkar. Ibu mereka yang mulai tidak sabar segera melangkah ke dalam ruangan, memperlihatkan kejutan yang hangat dan berkesan dari putri-putri kesayangannya. Selamat ulang tahun, Ibu. Wow! Apakah kamu melakukan ini untukku? Ya. Ibu, kami telah menyiapkan hadiah ini untukmu. Itu indah. Saya suka hadiah ini. Terima kasih banyak. Ya. Pada akhirnya, Suzy dan Baby Doll memahami pentingnya persatuan dan menghargai kepentingan masing-masing, serta berhasil menyelenggarakan ulang tahun yang benar-benar berkesan untuk ibu mereka. Pesta ulang tahun biasanya menjadi momen yang menyenangkan, di mana semua orang berkumpul bersama. Namun, bagaimana jika tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran yang gila, di mana mata-mata iri saling melotot dan perkelahian terus terjadi? Seperti apa jadinya? Poor girl! Baby Doll adalah gadis miskin, tetapi dia memiliki hati yang baik. Dia selalu ingin membantu semua orang, seperti malaikat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Anak malang sepertimu, tidak mungkin kau punya pulpen bagus seperti milikku. Rich girl! Meskipun begitu baik, Baby Doll tidak mendapatkan rasa hormat dari teman-teman sekelasnya. Kate dan Sarah, gadis-gadis kaya, selalu memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia tidak penting sama sekali. Lihat pulpenku. Alih-alih bersikap baik kepada Baby Doll, mereka memamerkan kekayaan mereka, hampir mengejeknya.
Hal ini membuat Baby Doll merasa semakin kesal. Melihat kedua gadis sombong ini, Baby Doll menelan amarahnya. Yang ini hanya ada satu di seluruh dunia. Giga Rich Girl. Dia merasakan badai di dalam dirinya, tetapi dia tetap fokus pada papan tulis. Apalagi semua dia sudah mau mengerti. Ya Nona, kami berhasil. Saya punya berita yang sangat penting. Jadi malam ini, apakah hari ulang tahun saya? Wah! Apakah kalian semua ingin datang? Saya bersedia. Baiklah. Saya tahu kalian semua ingin datang. Jadi saya sudah menyiapkan semuanya. Satu untuk kalian. Ini untuk kalian. Terima kasih, Nona. Ketika pengumuman tentang pesta ulang tahun guru dibuat, setiap gadis di kelas menjadi gembira. Namun pertama-tama, mereka harus menemukan hadiah yang sempurna untuk guru tersebut. Sampai jumpa semuanya di West malam ini. Apa yang harus aku berikan kepada guruku? Wow! Baby Doll yakin hadiahnya akan menjadi yang paling unik dan guru tersebut akan sangat menyukainya. Namun, saat Sarah dan Kate melihat mimpinya, mereka segera menariknya kembali ke kenyataan. Ouch! Kamu mau ngasih dia hadiah juga? Ini kayaknya hadiah yang beneran. Terima kasih semuanya. Coba lihat, hadiah siapa yang paling dia suka? Coba lihat. Tantangan dari kedua gadis kaya itu memicu pertarungan hadiah di antara mereka bertiga. Siapa yang akan menang? Baby Doll dengan berani menerima tantangan itu dan mulai mengerjakan hadiahnya. Tiba-tiba, mata Baby Doll tertuju pada manekin tua yang rusak. Sebuah ide muncul di kepalanya. Apa yang akan dia lakukan dengan ini untuk membuat hadiah istimewa? Tanpa ragu, Baby Doll mengeluarkan sebuah kotak besar. Tetapi kotak itu seperti lubang tanpa dasar. Dia membukanya. Dan ada kotak misterius lain di dalamnya. Dia terus membuka kotak-kotak itu hingga dia menemukan kotak terkecil di bagian akhir. Di dalamnya ada jarum kecil, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, dia mengambil sepotong kain putih tua, memotongnya dengan keterampilan hebat, seolah-olah itu adalah kali terakhir dia akan menjahit. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Sebuah gaun putih yang indah pun tercipta. Dari kain tersebut, Baby Doll menciptakan sebuah mahakarya mode. Semua orang, bunga di sini. Bunga segar di sini semuanya. Ayo ambil bunga kalian. Tetapi itu masih belum cukup. Dia berpikir keras tentang bagaimana membuatnya lebih istimewa. Kemudian, kesempatan emas pun tiba. Baby Doll melihat sebuah kereta bunga lewat. Meskipun dia merasa sedikit kasihan pada penjual bunga. Dia tidak dapat menahan diri dan mengambil semua bunga untuk ditambahkan ke gaunnya. Alih-alih meletakkan bunga-bunga
Baby doll memutuskan bahwa bunga-bunga itu cocok untuk gaun buatannya, sehingga gaun itu menjadi lebih cantik. Dalam waktu singkat, gaun putih polos itu berubah menjadi mahakarya bunga yang semarak dan berwarna-warni, seperti taman kecil. Dia pasti akan menyukai hadiah ini. Ayo! Sekarang hadiah ulang tahun Baby doll sudah siap. Saatnya pergi ke pesta. Sementara itu, Kate dan Sarah memutuskan untuk mengambil rute terpendek. Uang. Mereka berlenggak-lenggok masuk ke toko mewah, membeli setumpuk pakaian mahal, sambil berpikir, ini akan menjadi hadiah terbaik untuk guru. Kalian punya uang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi jika menyangkut hal-hal seperti ini, Pilihlah dengan bebas. uang berarti Anda mendapatkan hadiah terbaik. Ini, yang ini. Sarah dan Kate dengan kekuatan mereka yang kaya, bagaikan tornado di toko, menyapu semua yang terlihat dan memasukkannya ke dalam tas belanja mereka. Dan untuk membuat hadiah mereka lebih mewah, Kate dengan hati-hati menambahkan beberapa boneka binatang, seolah-olah dia takut. Guru itu mungkin tidak punya cukup teman. Jadi, hadiah super mahal dari gadis-gadis kaya sudah siap. Dua jenis hadiah yang sama sekali berbeda. Gaun buatan tangan Baby doll yang menyentuh hati, dan tumpukan hadiah mewah Selamat Kate tinggal. dan Sarah. Mana yang lebih disukai guru? Baby doll adalah yang pertama tiba di pesta dengan bangga memegang hadiah buatan tangannya. Tetapi, mengapa ruangan itu terasa begitu sunyi? Hampir seperti dia berjalan ke rumah hantu. Tepat setelah itu, Kate dan Sarah masuk dengan percaya diri. Mereka berdua mengira hadiah mewah mereka akan mencuri perhatian di pesta. Namun saat mata mereka tertuju pada gaun bunga Baby doll yang cantik, mereka tercengang. Kenapa gaunnya begitu cantik? Aku tidak bisa membiarkan dia memberikan gaun itu kepada guru. Benar sekali. Pengawal. Bagaimana gaun yang sederhana seperti itu bisa begitu memikat? Rencana gelap terbentuk di benak kedua gadis itu. Dan pengawal itu langsung menghunus dua pedang tajam. Dengan senjata di tangan dan senyum nakal, kedua gadis itu mulai membayangkan bagaimana mereka akan menghancurkan gaun kecil Baby doll yang malang. Mereka bertekad untuk mencubiknya. Bel alarm berbunyi.
Sekarang saatnya rencana yang sempurna terungkap. Namun, apakah serangan mereka akan berjalan mulus atau mereka akan berakhir menjadi pihak yang menderita? Tindakan cepat Baby Doll membuat serangan mereka meleset, menyebabkan keduanya jatuh ke belakang, menjatuhkan latar belakang yang besar dan membuatnya jatuh ke arah mereka. Sekarang merekalah yang seharusnya takut. Di saat-saat bahaya itu, Baby Doll melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Berkat keberanian Baby Doll, Sarah dan Kate menyadari kesalahan mereka. Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Oh, jangan khawatir. Baiklah, tapi maaf aku meremehkanmu. Tidak apa-apa. Yang penting kamu aman. Oh, ulang tahun gurunya hancur. Jadi, mari kita perbaiki pestanya bersama-sama. Namun, kerusakan yang telah mereka sebabkan dua robekan besar pada latar belakang guru. Apa yang akan dilakukan ketiga gadis itu sekarang? Dengan semua kebakaran dan tatapan tajam di belakang mereka. Yang ini hancur? Ya ampun. Oh, tidak apa-apa. Aku punya ide. Para gadis bekerja sama untuk memperbaiki pesta, membangun kembali semuanya dengan kerjasama tim dan persahabatan. Wah! Aku di sini, semuanya. Hah? Apa ini? Apa yang terjadi, anak-anak? Jadi kami punya hadiah untukmu, guru. Oh? Akhirnya, pesta ulang tahun berlangsung dalam suasana yang hangat dan menyenangkan dengan semua orang memberikan hadiah yang tulus kepada guru. Guru, aku punya sesuatu untukmu. Wow! Wah, itu luar biasa! Hebat! Hebat! Wow! Marilah dan berdansa denganku, anak-anak! Hey! Mungkinkah latar belakang yang berbeda menyebabkan pilihan yang buruk? Atau bahwa suatu kejadian yang mengejutkan membantu kita melihat nilai sejati dari persahabatan? Baby Doll tidak memiliki kekayaan, kecantikan, atau kebaikan. Pepatah, puasa yang bersih lebih baik daripada sarapan yang kotor, sama sekali tidak cocok untuknya. Suatu hari, ketika alarmnya berbunyi, dia membuangnya ke samping, tepat ke seorang pengemis di dekatnya. Sudah waktunya sekolah? Tanpa berpikir tentang tindakannya, dia segera bersiap untuk hari pertamanya di sekolah baru. Dalam perjalanannya, dia bahkan meludahkan air kotor ke pengemis yang kebingungan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Beraninya kau bicara seperti itu? Siswa miskin yang buruk. Masih terlalu dini untuk omong kosong ini. Kau melemparkannya ke kepalaku, lalu kau bahkan meludahi mukaku. Kamu terlalu banyak bicara. Setelah serangan terakhir terhadap pengemis itu, Baby Doll melanjutkan perjalanannya ke sekolah tanpa menyadari apa yang menantinya. Siswa normal. Hari ini, temannya Sarah sangat gembira.
percaya bahwa dia akan belajar bermain skateboard. Namun sayangnya baginya, Baby Doll berada tepat di depannya. Hei, minggir, minggir. Maaf, aku sangat menyesal. Sarah, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Hei, Sarah, kamu baik-baik saja? Siswa kaya Giga. Saya baik-baik saja. Hanya berlatih. Tiba-tiba, Baby Doll dibutakan oleh kilatan cahaya yang terang. Lihat, ada Suzy, pewaris kaya raya, dan Kate yang sama cantiknya. Bahkan Sarah punya perhiasan yang berkilau dan tampak mahal. Ini kesempatan besar. Bagaimana kalau kita langsung ke kelas? Sekarang sudah hampir waktunya. Oh, baiklah. Ayo masuk kelas. Dengan target yang begitu menggoda di depannya, Baby Doll tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengikuti mereka ke kelas, siap untuk rencana baru yang terbentuk di benaknya. Aku akan mencuri semua perhiasan mereka dan menjadi kaya. Hah? Siapa kamu? Nona, saya Baby Doll. Kamu murid baru kan? Ya, Kalau begitu, ikutlah ke kelas bersamaku. Mengapa berdiri di sini? ya. Halo semuanya. Halo, Nona. Selamat pagi, Nona. Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Namanya Baby Doll. Hello. Hey, Baby Doll. Baby Doll. Silakan duduk, oke? Hai semuanya. Hai, yang di sana. Hai semuanya. Baby Doll tidak hanya mendapatkan teman sekelas baru, tetapi dia juga cukup beruntung bisa berteman dengan mereka. Namun, keramahannya yang berlebihan tampaknya membuat mereka takut. Baiklah, semuanya keluarkan buku catatan kalian. Ya. Kelas dipenuhi dengan energi dan kreativitas. Gadis-gadis itu fokus, menjahit dengan hati-hati, dan memperhatikan setiap detail kecil untuk menyempurnakan proyek mereka. Mereka memotong kain yang lembut dan mengukur semuanya dengan tepat, memastikan tidak ada yang meleset sedikit pun untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun di tengah semua kerja keras ini, seorang gadis melamun. Dia tidak menyentuh kain apapun karena dia terlalu sibuk menatap anting-anting Kate yang berkilau. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, perhatian guru mengganggu rencananya. Baby Doll harus menarik tangannya. Baiklah, duduk diam. Mari kita lanjutkan. Ya. Namun, jangan khawatir Baby Doll. Sarah adalah target yang lebih mudah. Sabuk mutiara di gaunnya juga menggoda. Namun, Sarah selalu bergerak, duduk dan berdiri seperti sedang berlatih gerakan baru. Hal ini membuat Baby Doll kesulitan. Ouch, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Sekali lagi, rencana Baby Doll gagal total. Oke, fokus. Kerjakan pekerjaanmu. Oke. Semua orang, lihatlah desain ini. Dengan semua gangguan ini, kesabarannya mulai habis. Tapi, tunggu dulu. Masih ada Suzy. Cincin berlian besar di jarinya menjadi satu-satunya tujuan Baby Doll. Memberinya tekad untuk tidak menyerah.
Sayang sekali tekad sekuat itu tidak ditujukan pada sesuatu yang lebih mulia. Ouch! Baby doll mengeluarkan alat khususnya, menjanjikan bahwa itu akan memberinya kesuksesan dalam karier mencurinya. Namun, bahkan dengan semua kekuatannya, penyedot debu itu tidak dapat menyedot cincin dari jari Suzy. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Nona, bertahanlah! Bahkan, hisapan baby doll yang kuat bahkan menarik kemarahan gurunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona, aku... Kamu dihukum! Sekarang semuanya fokus dan terus bekerja. Ya! Sekarang lihat kedua model ini. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita hari ini. Oke, apakah semua orang mengerti? Ya! Oke, saya punya pengumuman. Itu saja. Malam ini sekolah kami akan menyelenggarakan peragaan busana. Oh? Peragaan busana? Pengumuman tentang peragaan busana membuat baby doll melamun. Bagi seluruh kelas, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan keterampilan desain mereka. Namun, baginya, itu adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bakatnya yang lain. Mencuri dengan cepat dan sembunyi-sembunyi. Aku akan kaya! Yes! Jadi ingatlah untuk bersiap. Sampai jumpa nanti malam. Ya! Saat pelajaran berakhir, semua orang bersemangat tentang peragaan busana itu. Oh, kamu tidak akan pulang. Aku akan pergi sebentar lagi. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa, baby doll. Selamat tinggal. Sendirian di kelas yang kosong, pikiran baby doll berpacu dengan rencana. Pandangannya yang jelalatan tertuju pada gaun coklat di sudut. Sebuah ide muncul, membawanya ke gaun yang terlupakan, menandai dimulainya persiapan rahasianya. Ayo berkompetisi. Tak lama kemudian, malam pertunjukan pun tiba dan aula besar yang dipenuhi penonton yang bersemangat menanti para kontestan berbakat. Dan sekarang mari kompetisi kita ayo. dimulai. Dan sekarang kontestan nomor 1. Cantik sekali. Cantik sekali. Benar-benar menakjubkan. Pertunjukan dibuka dengan Sarah dalam balutan gaun merah muda yang manis dan baret yang serasi. Suzy menemaninya, yang dihiasi cincin berkilauan dan mengenakan gaun kuning cerah yang bersinar seperti matahari. Terakhir, Kate berlenggak-lenggok dalam balutan gaun perak berkilauan dengan tas tangan yang bergaya. Hei, aku di sini. Saya di sini. Aku di sini. Dalam suasana yang begitu meriah, siapa yang akan menduga bahwa ada pencuri kecil di antara mereka? Babak pertama menampilkan Suzy yang memancarkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Kontestan berikutnya. Ya, saya. Ayo. Maaf tentang hal itu. Dengan tangannya yang lincah, kalung Suzy direbut oleh baby doll sebelum ia menyadarinya.
Tanpa membuat penonton menunggu lama, kontestan berikutnya adalah Sarah. Ini kesempatan lain untuk Baby Doll. Gelang mahal itu akan segera menjadi miliknya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rencana baru terbentuk di benaknya. Oh, hei, tolong bantu aku. Kamu, hati-hati. Waspada. Dia terjatuh. Sakit sekali. Hei, kamu baik-baik saja. Sakit sekali. Itu sangat menyakitkan. Apakah itu sakit sekali? Sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Sakit sekali. Aku panggil ambulans. Di mana sakitnya? Apakah kamu baik-baik saja? Sakit sekali. Terima kasih banyak. Sekarang aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dalam waktu singkat, Baby Doll berhasil meraih 2 hadiah. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah kalung di leher Kate untuk menyelesaikan aksinya. Kontestan terakhir. Oh? Cantik sekali. Cantik sekali. Cantik sekali. Begitu saja, karier Baby Doll dalam mencuri semakin menanjak, tetapi harganya akan segera dibayar. Begitu cantik. Cantik memukau. Penampilan para talent memanaskan ruangan, membangkitkan kegembiraan semua orang. Bahkan bola disko yang tergantung di langit-langit tampak ingin ikut meramaikan suasana. Baby Doll, hati-hati. Di saat yang menegangkan, Kate, target yang selama ini diincar Baby Doll, tiba-tiba menjadi penyelamatnya, menariknya menjauh dari bahaya. Hei, kamu baik-baik saja. Aku. Hei, kamu baik-baik saja. Haruskah kami memanggilkan dokter untuk Anda? Di mana sakitnya? Kalian... Maaf, semuanya. Maaf untuk apa? Aku pencuri, teman-teman. Seorang pencuri? Ini perhiasanmu. Itu kalungku, gelang saya. Bahkan kalungku juga ada di sana. Aku benar-benar minta maaf. Aku jadi serakah. Jadi aku mencuri perhiasanmu. Saya turut prihatin. Semuanya. Maafkan aku kali ini. Ini barang-barangmu. Aku akan mengembalikannya. Baby Doll. Kenapa kamu mencuri? Aku. Anda dikeluarkan. Merindukan? Nona, tolong jangan keluarkan saya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Saya tidak bisa menerima siswa yang mencuri. Keputusan saya final. Anda dikeluarkan. Merindukan. Nona, tolong. Nona, maafkan Baby Doll kali ini. Dia menyadari kesalahannya dan mengembalikan semuanya kepada kami. Nona, ku mohon maafkan dia kali ini saja. Saya mohon. Nona, aku mohon padamu, tolong maafkan dia kali ini saja. Baiklah. Kali ini saja aku akan membiarkannya. Ya, terima kasih, Non. Baby Doll,
Mulai sekarang, jangan mencuri lagi. Mengerti? Ya, terima kasih Nona. Dan terima kasih semuanya. Enggak apa-apa. Masa lalu ya sudah berlalu. Jangan diulangi lagi, oke? Tetapi, bisakah saya berteman dengan kalian semua mulai sekarang? Tentu saja. Baby doll menyadari kesalahannya yang berujung pada persahabatan yang erat di antara keempat gadis itu. Di sebuah tempat penampungan kecil yang kumuh, tenda kecil Mia berdiri kokoh menghadapi badai kehidupan, sama seperti dirinya. Hari ini adalah hari besar bagi Mia, karena dia akan memulai sekolah baru. Saya terlambat. Mengenakan sepatu lamanya yang dapat diandalkan, Mia segera menggosok giginya, mengumpulkan perlengkapan sekolahnya ke dalam ember yang disebutnya ransel, dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Bersekolah. Gadis miskin. Segera, sekolah Bona yang megah muncul di hadapannya, sama sekali berbeda dari latar belakang Mia yang sederhana. Apakah dia benar-benar bisa belajar di sini? Wah, cantik sekali. Saya harap hari ini akan menjadi hari yang indah. Saat mengagumi sekolah itu, Mia tidak sengaja bertemu dengan Kiko, seorang gadis kaya yang sangat sombong. Saya minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Beraninya kau menyentuh motorku. Gadis kaya, Maaf, aku tidak bermaksud begitu. tepat saat suasana mulai menegangkan, sebuah mobil mewah datang, membentangkan karpet merah mewah seolah menyambut tamu VIP. Tamu VIP itu tak lain adalah Putri Sunny. Gadis kaya Giga. Cantik sekali. Sunny, dengan kesombongannya yang tak ada habisnya, memandang rendah siapapun yang lebih miskin, terutama Mia. Gadis malang ini, beraninya kau berdiri di karpet merahku? Perundungan dimulai lagi. Namun tiba-tiba, sebuah helikopter muncul, melayang di udara, dan mendarat di tempat ketiga gadis itu berdiri. Pinky melangkah keluar, mengenakan gaun putri yang mempesona dan perhiasan yang berkilauan, memamerkan statusnya. Gadis sangat kaya. Mengabaikan gadis malang di belakang mereka, Sunny dan Kiko bergegas menemui teman mereka yang kaya, Putri Pinky, dan menyambutnya seperti seorang ratu. Pergi! Sebagai pemimpin kelompok, Sunny menunjukkan rasa jijik yang jelas terhadap Mia. Biarkan saja, ayo berangkat. Ketiga gadis itu tidak mempedulikan Mia dan berjalan masuk ke sekolah. Mia yang merasa frustrasi mengikuti mereka dengan tenang. Saat dia berjalan menyusuri lorong yang sepi, semuanya terasa baru bagi Mia. Matanya yang penasaran melihat sekeliling hingga akhirnya tertuju pada tanda di luar kelasnya. Ini pasti kelasnya. Hei, lihat pena saya. Lihatlah pena saya. Pena saya adalah yang terbaik.
Yang tidak diketahui Mia adalah bahwa ketiga gadis kaya itu adalah teman sekelasnya. Mereka sama terkejutnya seperti dirinya. Gadis malang ini, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Saya seorang pelajar. Untuk menyambut Mia, ketiga gadis itu menggunakan cara yang aneh. Sebuah kipas besar meniupkan hembusan angin kencang, seolah-olah mencoba menerbangkan Mia. Namun, itu belum semuanya. Masih ada satu kejutan lagi yang menanti. Selamat tinggal! Sasarannya bukan Mia lagi, melainkan gurunya. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Kembali ke tempat duduk kalian! Ya! Hah? Siapa kamu? Oh, Apakah Anda mahasiswa baru? Kembali ke tempat duduk Anda. Ya! ketika gurunya tiba, gadis-gadis itu akhirnya membiarkan Mia mencari tempat duduk. Hai! Segera keluarkan bukumu untuk belajar. Ya! Kelas dimulai, tetapi selain Mia, kemarahan membara dalam diri ketiga gadis itu, terutama Pinky. Sementara itu, Mia dengan senang hati menulis dengan pensil kayunya. Namun, tak lama kemudian, pensilnya patah. Meski kesal, pensil yang patah itu membuat Pinky tersenyum nakal, menandakan masalah yang akan datang. Terima kasih. Mia dengan naifnya percaya bahwa kebaikan Pinky datang dari hatinya, tanpa tahu bahwa di balik wajah ramahnya itu tersimpan rencana yang cerdik. Bagaimana Anda menggunakan ini? Saya menggunakannya seperti ini. Teacher! Hah? Merindukan! Apa yang salah denganmu? Merindukan! Lihat ke sana! Itu tidak sengaja! Fokus pada studimu. Meskipun Mia diperlakukan dengan buruk, dia tidak bisa menentang perundungan yang dilakukan ketiganya. Ketakutannya hanya membuatnya semakin diolok-olok. Setiap orang, mari kita istirahat makan siang. Selamat tinggal, kelas. Lalu, bel makan siang berbunyi. Dengan perutnya yang kosong, Mia memegang kotak makan siangnya yang sederhana, namun bergizi. Siapa yang mengizinkanmu makan siang di sini? Tetapi... Di bawah arahan Pinky, serangan keras dimulai, menargetkan Mia. Setiap komentar dingin terasa seperti peluru tak terlihat, menghancurkan harga dirinya menjadi berkeping-keping. Hei, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengerti? Ayo makan! Ketiga pengganggu itu sama sekali tidak merasa bersalah dan dengan senang hati pergi, meninggalkan Mia dengan sakit hati yang tak kunjung sembuh. Selamat datang semuanya.
Hah? Wow! Sementara itu, mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan meja yang penuh dengan makanan lezat. Ayo makan! Seolah-olah mereka baru saja keluar dari masa lapar, menikmati ayam lezat dengan mata berbinar. Segala sesuatu di sekitar mereka memudar, hanya menyisakan aroma ayam yang menggoda dan obrolan mereka yang tak ada habisnya. Kemudian, sebuah suara menarik perhatian mereka. Namun, mereka mengabaikannya, melanjutkan pesta mereka tanpa menyadari bahwa itu adalah peringatan akan datangnya badai. Finn, seorang pembuat onar yang terkenal, menyebarkan ketakutan kemanapun ia pergi. Namun, hari ini ia tidak beruntung. Polisi sedang mengejarnya, membawanya langsung ke sekolah Bona dan ketiga gadis itu. Mata Finn tertarik pada perhiasan berkilau pada ketiga gadis itu. Permata yang berkilauan itu memicu ide cerdas dalam benaknya. Hei! Siapa kamu? Aku pencuri! Maling! Maling! Berlari! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Maling! Berlari! 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 Maling! Sementara itu, Mia merasa penasaran dengan reaksi aneh dari staf. Jadi ia menuju ke kafetaria sekolah. Ayo kita pergi! Hah? Hah? Setiap orang! Hei! Mia! Di saat-saat genting, Mia melompat untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya, meskipun mereka sebelumnya sempat bertengkar. Anda, biarkan temanku pergi. Tapi oh tidak, Mia. Serangannya yang lemah hanya membuat Finn semakin marah, menambah ketegangan. Namun, Mia tidak bisa diremehkan. Dia punya cara sendiri untuk melawan. Finn, yang mengenakan topi pengeras suara, siap untuk pertarungan terakhir.
Pada akhirnya, serangannya sendiri menjadi bumerang, membuatnya menjadi korban dari rencananya sendiri dan mengakhiri hari-harinya mencuri. Pergi! Selamat tinggal. Mia, terima kasih telah menyelamatkan kami. Aku tidak menyangka kau begitu berani. Semuanya baik-baik saja. Tetapi, bisakah kita belajar bersama sekarang? Kamu adalah teman terbaikku. Setelah semuanya, keempat gadis itu menjadi teman, menciptakan kisah persahabatan yang indah. Hai, aku bangun pagi hari ini. Kamu nonton acara TV kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Tidak istimewa? Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Ah! Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Ouch! Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apa
Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya, Ikut aku. Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. ya. Halo semuanya, saya Pinky. Hey! Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya, Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk dan belajar seperti itu. Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? hey! Sakit! Hah? Nona, Ada apa? mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya. Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini. Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini. Kelas baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Ya! Ouch! Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja, Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku!
Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ya! Ouch! Let me go! Hello? Hah? Oh tidak! I got a new one. Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku bermain. hai, aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan aku! Teman-teman saya! Oke. Mana dengan menculik Siapa dan saja? meminta tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hah? Pinky? Pada saat itu, Sony dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hai. Apa? Berhenti di situ. Hah? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal. Berani sekali kau. Hah? Ya! Hah? Hah? Ambil ini! Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Hah? Hah? Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus. Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Yeah! Lihat itu. Saat sinar matahari pagi mulai muncul, Baby Doll
seorang gadis miskin yang selalu bersinar seperti bintang muncul. Meskipun mengalami kesulitan, dia selalu tersenyum cerah. Gadis Zamrud. Minggir! Gadis malang. Gadis Ruby. Hei, kamu menabrakku. Namun takdir memutuskan untuk menambahkan bumbu dengan memperkenalkan Sarah, seorang gadis yang bangga dan cantik, ke dalam Kau kehidupan pantas Baby menerima Doll. hukuman dasar orang miskin yang menjijikkan. Hei, kau menabrakku. Kamu harus minta maaf. Minggir kau Katakan makhluk bau. Mohon maaf Pergi padaku. kau bau sekali. Apa? Kau ingin memulai sesuatu? Kau ingin berkelahi? Kalian berdua, minggir. Oh, Gadis berlian. wow. Cantik sekali. Cantik sekali. Tentu saja. Oh. Gadis jelek dan bau itu. Lupakan dia. Ayo pergi ke kelas. Sebelum Baby Doll melangkahkan kakinya ke sekolah, ia disambut dengan sambutan hangat dari tatapan ramah kedua teman sekelasnya. Ouch! Oh, itu menyakitkan. Gadis ini. Beraninya kau melemparkan sesuatu pada kami? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu ya. Beranikah kau melemparkan sesuatu pada kami? Berhenti. Hei. Hei. Hei, hei. Ya. Ya. Layak untuk Anda. Kesalahpahaman kecil membuat Baby Doll menjadi sasaran tinju para gadis kaya untuk melampiaskan amarah mereka. Namun, ia menolak untuk menyerah dan terus melangkah maju dengan kekuatan. Akankah sekolah barunya memberinya kesempatan baik, ataukah ini hanya awal daripada yang lebih besar? Apakah Anda mahasiswa baru? Ya. Ikuti aku. Namun siapa sangka, Baby Doll akan terus berselisih dengan kedua gadis jahat di kelas yang sama. Halo semuanya. Halo, Guru. Hari ini kami memiliki murid baru di kelas kami. Baby Doll. Hah? Apa? Silakan duduk. Ayo cepat. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin saya memberikan Anda sebuah rumus untuk dihafal. Ouch. Oh. Ah. Kelas. Memperhatikan. Ya. Baiklah, apakah kalian semua mengerti pelajaran hari ini? Ya, kami melakukannya. Sampai besok. Bye-bye. Bye-bye. Hey, Suzy. Okay. Hey, kamu. Kamu. Apa? Aku tidak melakukan apapun. Kami tidak melupakan apa yang terjadi. Apa?
tonton ini. Aku akan memberimu pelajaran. Ambil ini. Ouch! Kamu di sana. Hentikan itu. Ayo berangkat. Tampaknya akhir hari sekolah akan membawa kelegaan bagi Baby Doll. Tetapi sebaliknya, itu berubah menjadi mimpi buruk bagian kedua. Sarah dan Suzy terus memberinya hadiah berupa pertunjukan bullying yang hebat. Tanpa mereka sadari, karma sedang menunggu mereka. Sementara itu, si pencuri May sedang berkeliaran dengan perut kosong, menunggu korban berikutnya. Itu makan siangku. Makan siangmu? Ini milikku. Sungguh makhluk kecil yang malang. Suzy dan Sarah asyik dengan dunianya masing-masing, tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi hidangan utama di bulan Mei. Itu Hei, kesalahannya. kalian berdua. Siapa yang bilang kamu bisa memasuki wilayahku? Serahkan perhiasan Anda. Apa? Tidak mungkin. Berikan padaku. Tapi itu milik kita. Kataku berikan sekarang. Mustahil. Kakak, tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Tolong aku, seseorang. Meskipun ketakutan menggelayuti hatinya, Baby Doll tidak dapat mengabaikan bahaya yang mengancam teman-temannya. Ia mengabaikan semua dendam masa lalu dan mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyelamatkan mereka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya! Kalian berdua baik-baik saja? Tolong bantu kami. Siapa yang melakukan ini? Anda akan membayar untuk ini. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Serangan kuat Baby Doll tidak hanya gagal mengalahkan May, tetapi juga membuat amarahnya semakin kuat. Apakah kamu baru saja melemparkan sandal ke wajahku? Dengan setiap langkah, May maju bagaikan badai, menimbulkan rasa takut pada ketiga gadis itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk lolos dari perangkap berbahaya ini? Tidak, berhenti. Hei! Kalian berdua, bertahanlah, tetaplah kuat. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Terus berlanjut. Biarkan aku pergi.
baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena telah menindasmu sebelumnya. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak menyimpan dendam. Benar-benar, Baby Doll. Kalau begitu mulai sekarang, marilah kita Dengan menjadi kekuatan sahabat. keberanian dan kerja sama tim, ketiga gadis itu mengalahkan penjahat dan membentuk ikatan persahabatan sejati. Di dunia yang dipenuhi warna-warna batu permata, ada seorang gadis miskin bernama Baby Doll yang memiliki hati yang berani dan semangat optimisme. Hari ini adalah hari di mana dia akan memulai perjalanannya ke sekolah baru. Dan itu tidak jauh lagi. Tujuannya tepat di depannya. Gadis Berlian. Tujuan tambahan yang berbunyi sebelum boneka bayi bersinar dengan permata. Penampilannya yang megah membuatnya merasakan gelombang ketidakamanan mendadak. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat untuknya? Saat dia memasuki kelas yang dihiasi lukisan permata, dia menemukan dirinya dengan dua teman sekelas yang sangat mewah, termasuk Kate, gadis yang selalu mengenakan pakaian mahal dan mewah. Gadis Zamrud. Mendampingi Kate adalah Susie, sama-sama kaya dan bangga seperti temannya. Gadis Ruby. Setelah berkeliling sekolah baru, Baby Doll berhenti di ruang kelasnya, penasaran tentang apa yang menunggunya. Seperti apa teman-teman sekelasnya? Jika dia menawarkan sushi lezatnya, apakah mereka akan menerima kebaikannya? Dengan penuh semangat, Baby Doll melangkah masuk ke dalam kelas, tidak menyadari bahwa dia akan bertemu dengan beberapa teman yang sangat istimewa. Susie, dengan kemampuannya yang ajaib, mengubah kerikil biasa menjadi ruby yang menakjubkan, membuat Baby Doll terpesona. Sementara itu, Kate tidak kalah mengesankan. Dia menghidupkan cabang-cabang biasa, mengubahnya menjadi zamrud yang berkilau. Kalian semua luar biasa. Saya harus berteman dengan mereka. Baby Doll menikmati sushi yang lezat untuk makan siang yang ingin dia bagikan dengan teman barunya. Namun, ketika tanpa sengaja menjadi serangan berantakan pada mereka, keduanya sangat marah. Yang membuatnya lebih buruk adalah pelakunya adalah seorang gadis kecil kotor dengan pakaian yang usang. Kasihan kau, gadis jelek. Kamu telah mengotori gaun kami. Saya sungguh minta maaf. Apakah meminta maaf saja sudah cukup? Selesai sudah urusanmu. Halo, kelas! Apa yang sedang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kembali ke tempat duduk Anda. Tepat ketika sepertinya Baby Doll akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Penyelamatnya, guru, masuk dan mengembalikan ketenangan di kelas. Halo, kelas! Saya punya berita. Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Saya ingin memperkenalkan Baby Doll. Tolong bantu dia dan berikan dukungannya. Saya punya berita lebih lanjut. Malam ini sekolah kami akan menyelenggarakan pesta prom queen. Pastikan Anda berpakaian rapi untuk berpartisipasi. Pesta prom. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Saya harus berpartisipasi. Itu saja. Selamat tinggal kelas. Selamat tinggal. Tarian yang akan datang menjadi topik hangat yang membuat seluruh kelas ramai, terutama Baby Doll. Tapi dengan tekanan dari Susie dan Kate, apakah dia masih bisa tersenyum? Seseorang seperti Anda berpikir mereka bisa bersaing? Anda tidak memiliki keajaiban seperti kami untuk bersaing. Benar. Aku. Lihat kami. Bersemangat untuk mengalahkan boneka bayi, kedua teman itu memamerkan bakat terbaik mereka.
transformasi ajaib mereka. Dalam sekejap, mereka memenuhi ruangan dengan kilauan, mengubah pakaian sehari-hari mereka menjadi desain yang menakjubkan. Kate berubah menjadi seorang putri cantik dengan gaun hijau yang mengalir, sementara Susie terlihat anggun dengan gaun merah cerah. Mengerti? Bercundang! Hai! Ini tidak benar. Saya perlu membuat gaun yang lebih cantik dari yang lainnya. Komentar sinis mereka tidak membuat Baby Doll berkecil hati. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk bersinar. Bagaimanapun, dia punya cara sendiri untuk menonjol. Dia mengambil peti tua dari sudut ruangan dan membukanya, mengungkapkan harta karun, sebongkah besar es. Apa yang akan dia lakukan dengan es ini? Dengan pencukur es kecil dan lonceng, Baby Doll bersiap membuat es serut yang menyegarkan untuk hari musim panas yang panas. Sebuah tangan kecil, namun kuat bekerja dengan tekun, mencukur segenggam es hingga lonceng kecil itu dipenuhi dengan kubus dingin. Tapi ini bukan untuk mendinginkan diri. Gadis itu mengeluarkan gulungan pita berkilauan yang berkilau dan penggaruk punggung dari ransel buatannya sendiri, siap untuk menciptakan beberapa kilau. Pita itu jatuh di atas bagian-bagian yang berkilau dengan cepat menutupi lonceng, bersiap untuk sesi riasan kreatif untuk boneka bayi. Bibirnya yang montok dicat cerah dan permata berkilau menghiasi kelopak matanya, menciptakan tampilan sempurna tanpa ada yang lain. Sihir, revolusi mode berlanjut dengan kain putih mutiara. Baby Doll siap menciptakan desain paling tulusnya untuk memulai karir fashionnya. Setelah mengukur dengan hati-hati, dia mengambil gunting raksasanya dan mulai memotong kain tersebut. Potongan kecil beterbangan seperti kerumunan yang bersorak menjanjikan gaun unik. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia menambahkan 2 gelang buatan tangan yang berkilau dan memasangkannya dengan sepatu putihnya yang lucu. Tetap saja, gaun itu terasa perlu sentuhan khusus. Dan disinilah pita glitter masuk. Setelah sedikit mengotak-atik, pita itu berubah menjadi busur berkilauan, menghiasi pinggang gaun tersebut. Sekarang, dia siap menjadi bintang pesta. Namun, kepang Baby Doll tampak sedikit tidak rapi. Jadi dia memutuskan untuk mengurai rambutnya, menciptakan ikal yang indah dan lincah. Dan begitu saja, transformasi selesai, memperlihatkan versi Baby Doll yang baru dan memikat. Pergi ke pesta prom! Malam pesta dansa yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Susie dan Kate mempesona dalam gaun ajaib mereka, merasa percaya diri. Tetapi ketika mereka melihat Baby Doll yang dulu mereka pandang sebelah mata telah berubah, apakah mereka masih akan merasa percaya diri saat Susie dan Kate menikmati kelembutan mereka? Cantik sekali! Penampilan Baby Doll membuat mereka tercengang. Dipenuhi rasa iri, mereka segera menggunakan sihir mereka untuk menciptakan... Kok bisa kamu terlihat begitu baik? Kita perlu menemukan cara untuk menghancurkannya. Segera menggunakan sihir mereka untuk menciptakan senjata-senjata kuat, bertekad untuk menghancurkan semua kerja keras Baby Doll. Sebuah meriam diarahkan padanya, siap untuk menghancurkan keindahan yang telah ia ciptakan. Meriam menghantam Baby Doll, membuat gaunnya yang dulu indah sekarang hangus dan compang-camping, seolah telah melalui pertempuran yang kacau. Hei, mengapa kamu melakukan ini? Saya menyukainya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengalahkan kami, kalian. Setiap orang, perhatian! Para kontestan harap bersiap. Ayo berangkat, oke.
Tanpa sedikit pun penyesalan, Susie dan Kate dengan santai berjalan pergi, meninggalkan baby doll, dikelilingi oleh perasaannya yang berat. Saat dia melihat kerusakan gaunnya, jiwanya memecah keheningan ruangan. Terdalam dalam kesedihannya, air mata mengalir di pipinya, jatuh ke gaunnya yang sekarang rusak. Akankah keajaiban datang untuk menyelamatkannya? Tiba-tiba, air mata boneka bayi berubah menjadi berlian berkilau, jatuh ke tangannya, membuatnya terkejut. Apakah saya punya keajaiban? Saya punya ide. Bersulang! Menikmati bersulang! Cantik! Sekarang, semuanya lihat ke panggung. Selamat datang para kontestan Susie dan Kate. Pesta dansa dimulai dengan penampilan memukau oleh Susie dan Kate. Pakaian mereka yang menakjubkan dan gerakan anggun menarik perhatian semua orang. Sementara dua temannya yakin mereka akan menang, baby doll fokus untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Wow! Cantik sekali! Cantik sekali! Selamat tinggal, Nona. Selamat tinggal. Dengan tekad di hatinya, dia melihat tempat sampah di sudut ruangan, berharap itu bisa memberinya keajaiban yang dia butuhkan. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan bulu putih dan sepasang gunting kecil yang memberinya semangat baru. Seharapan, dia dengan hati-hati memotong bagian gaunnya yang rusak, memperlihatkan kain yang utuh di bawahnya. Baby doll melanjutkan pencariannya untuk bahan lain, seperti topi dan tali berkilau ini. Dengan kreativitasnya, dia dengan terampil menempelkan bulu di tepi topi, menambahkan permata untuk daya tarik tambahan. Sisa potongan digunakan di bahunya, dan akhirnya dia menambahkan tetesan seperti berlian ke pakaiannya. Berkat sentuhan istimewanya, sulit untuk percaya betapa menawannya boneka bayi terlihat sekarang. Selamat datang kontestan terakhir, baby doll. Sekarang giliranku. Bagaimana gadis itu bisa menang melawan kita? Tepat ketika tampaknya dia tidak akan datang ke acara itu, kemunculannya membuat semua orang terpesona dengan gaunnya yang memukau. Benar-benar mengejutkan teman-temannya yang licik. Wow. Mengapa dia muncul di sini? Dengan penampilannya yang bersinar, baby doll dengan percaya diri berjalan ke atas panggung. Tas kecil berkilau yang dia bawa melengkapi gaun indahnya, memperlihatkan kerja kerasnya dalam menciptakan tampilan yang menakjubkan seperti itu. Luar biasa indahnya. Indahnya. Wow. Luar biasa! Untuk mengakhiri penampilannya, dia berhasil melakukan ledakan konfeti yang sukses dengan topi putihnya, meninggalkan kesan mendalam pada penonton dan menjadikannya pesaing kuat untuk gelar Ratu Balap Malam. Dan pemenangnya adalah baby doll. Terima kasih, Nona. Pada akhirnya, meskipun Susie dan Kate merasa kesal, baby doll berhasil membuktikan bahwa bakat dan usahanya benar-benar luar biasa. Selamat! Ulang. Baby doll! Selamat!